Haleluya. Saya senang hadir di sini Bapak Ibu. Kalau pendeta itu, kerinduan itu selalu bisa khotbah, bisa tampil di mimbar. Kenapa? Karena itu habitatnya. Ibarat ikan itu habitatnya itu di air. Burung di udara, pendeta di mimbar gereja. Jadi happy gitu ya. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya berharap juga Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya. Amin. Ya, haleluya. Saya selalu menyebutkan 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, ya, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya saya selalu khotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus agar setiap kita yang hadir, agar setiap kita yang nonton video khotbah ini juga mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Ya, haleluya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang Tuhan Yesus dan Allah dan Tuhan Yesus berurutan. Ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Wahyu. Dan sekarang telah tiba kepada kitab yang ke-31 dan itulah kitab Obadya. Karena itulah judul khotbah kita siang ini, pagi ini adalah Rahasia Obadya. Obadya. Siapa itu Obadya? Obadya adalah salah satu dari 12 nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Salah satu dari 12. Nabi kecil itu bukan karena badannya kecil, bukan. Tapi karena kitabnya singkat. Iya, dan ini Obadya adalah kitab yang paling singkat dalam Perjanjian Lama. Ya, ini paling singkat. Tetapi walaupun singkat, di situ ada pengajaran yang kita bisa dapatkan. Obadya itu dalam bahasa Ibrani artinya hamba Tuhan. Ya, Obadya itu artinya hamba Tuhan. Atau dalam bahasa Arab adalah Abdullah. Abdullah. Sama seperti juga Allahu Akbar itu bahasa Arab. Allah Maha Besar ya. Tapi kalau bahasa Israel Ibrani itu adalah El Shaddai. Yang sering kita nyanyikan sebelum doa penutup ya. El Shaddai, El Shaddai. Itu artinya sama. Allah Maha Besar. Jadi satu versi bahasa Arab, satu versi bahasa Ibrani atau Israel. Ya, artinya sama. Ya, penyapaan juga pada saat kita berjumpa dengan orang, Shalom. Gitu ya. Sebenarnya lengkapnya adalah Shalom Aleihim. Ya, Shalom Aleihim. Nah, tetangga sebelah versi bahasa Arabnya Assalamualaikum. Itu sama. Sama ya, sama itu. Jadi kalau saudara nyebutkan yang mana terserah. Iya, memang di Indonesia itu selalu identik dengan agama tetangga sebelah. Karena mereka yang paling sering menyebutkannya. Tetapi sebenarnya itu artinya netral. Ya, satu versi bahasa Ibrani, satu versi bahasa Arab. Ya, jadi saudara pakai yang mana aja boleh. Ya, oke ya. Jadi Obadya itu adalah jabatannya adalah kepala istana dari Raja Ahab. Itu pada masa Nabi Elia. Ya, Raja Ahab adalah Raja Israel Utara. Jadi Israel itu awalnya satu. Pada masa Salomo itu masih satu. Ya, tetapi karena Salomo itu murtad. Karena apa? Istrinya banyak. Ada 700 istrinya, guningnya 300, totalnya 1000. Waduh, setahun berapa hari Bapak Ibu? 365, artinya kalau dia ketemu dengan satu istrinya si A, maka 3 tahun lagi baru ketemu. Gila ya, aduh. Jadi luar biasa ya, jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu waduh luar biasa, satu aja gak habis. Ya. Jadi karena istri-istrinya ini bukan dari orang Israel, dari bangsa-bangsa lain. Maka ketika diberi istri oleh Salomo, dia juga membawa sesembahannya, ilahnya. Iya Bapak Ibu, iya. Sebenarnya maksudnya apa sih Salomo demikian
banyak istrinya, apakah dia playboy gitu? Ya, bisa juga dia orang romantis. Terlihat dari kitab Kidung Agung. Itu kitab yang paling romantis di Alkitab. Ya, sampai pendeta sendiri risih sebenarnya mengkhotbahkannya. Tapi sudah kita khotbahkan ya. Ya, itu rayuan gombal gitu. Lebih dari rayuan Pulau Kelapa Bapak Ibu. Ya, itu aduh. Tapi tahu enggak saudara? Itu sebenarnya firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan nggak ada masalah. Lalu itu gambaran apa sebenarnya Pak? Itu gambaran demikianlah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita lah mempelai Kristus. Jadi itu kitab Kidung Agung menjadi gambaran betapa romantisnya Tuhan Yesus kepada kita. Sang mempelai. Iya kan? Oke Bapak Ibu ya. Iya, kitab Kidung Agung itu gambaran Tuhan itu romantis. Cuma nggak tahu gimana orang Kristen selalu menggambarkan Tuhan itu kayak satpam gitu Bapak Ibu. Tegas. Ada salah jitak gitu. Waduh hukum. Enggak gitu. Gambarannya itu adalah kitab Kidung Agung. Romantis. Ya oke ya. Bukan rokok makan gratis. Bukan romantis. Kita bercanda aja Bapak Ibu. Tenang aja. Mimbar juga bisa bercanda ya. Makanya saya paling senang di mimbar. Kenapa? Karena saat di mimbar itu saya bisa tertawa lepas gitu. Di kamar saya kan sepi. Ya oke lah. Ya demikian. Jadi Obadya itu adalah kepala istana dari Raja Ahab pada masa Nabi Elia. Jadi awalnya kerajaan Israel itu satu. Tapi karena kemurtatan dari Salomo. Maka pada saat Salomo mati dilanjutkan oleh anaknya. Di saat itulah Allah memecah kerajaan ini menjadi dua. Satu kerajaan Israel 10 suku, terdiri dari 10 suku. Lalu kerajaan Yehuda itu 2 suku. Kerajaan Israel itu sebelah utara dan kerajaan Yehuda itu sebelah selatan. Khususnya di sekitar Yerusalem. Oke ya. Nah dalam kisah Obadya ini Raja Ahab adalah Raja Israel. Artinya Raja Utara. Memerintah 10 suku. Ya. Nah Raja Ahab adalah raja yang paling jahat. Bukan karena Raja Ahabnya itu jahat, tidak. Tapi karena pengaruh istrinya. Namanya sebel banget. Isebel. Isebel. Ya, jadi istri itu berperan dalam suami. Ya, karena apa? Walaupun istri itu kayak tubuh atau leher, tapi kepala itu suami itu adalah kepala. Tapi kepala bergerak atas pengaruh istri, bisikan istri. Jadi noleh ke kiri, noleh ke kanan, itu istri yang membisiki. Pak, kayaknya orang itu kurang baik Pak. Pak, kayaknya orang itu perlu ditolong Pak. Jadi istri pembisik gitu. Jadi istri makanya itu luar biasa perannya dalam keluarga. Amin. Nah itu terlihat dalam kisah Raja Ahab ini. Atas pengaruh istrinya Isabel, maka Raja Ahab itu menjadi raja yang sangat jahat. Ya, oke Bapak Ibu ya. Isabel ini membunuh banyak nabi-nabi yang Allah. Tetapi puji Tuhan Obadya melindungi nabi-nabi Tuhan. Menyembunyikan nabi Tuhan itu di gua-gua. Wah jadi ini bagus ini Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa. Obadya ini sebenarnya bukan orang Israel asli. Bukan. Dia sebenarnya keturunan Esau. Jadi kalau Israel asli itu keturunan Yakub. Yakub itulah kemudian diubah Allah menjadi nama Israel atau pangerannya Allah artinya. Jadi Israel itu dari keturunan Yakub. Sedangkan Obadya ini keturunan Esau. Tapi justru Obadya ini ya melindungi nabi-nabinya Allah. Kan luar biasa ya. Jadi Allah itu bisa memakai siapa aja. Ya, yang bukan umatnya juga bisa dipakai Tuhan. Ya, jadi saudara juga nggak selalu orang Kristen yang menolong kita. Bisa jadi Tuhan menggerakkan orang lain yang bukan seiman dengan kita. Bisa Bapak Ibu ya. Bahkan Nabi Elia aja diberi makan oleh apa? Burung gagak. Saudara tahu burung gagak itu apa? Itu burung haram. Salah satu burung haram di Israel. Jadi Allah bisa memakai kan? Iya hal yang haram, hal yang jelek itu bisa dipakai Allah. Karena itulah luar biasa Allah kita. Allah bisa memakai siapapun dan apapun untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Saudara tahu siapa yang menobatkan Rasul Petrus? Saudara tahu siapa yang menobatkan Rasul Petrus? Seekor ayam. Ketika Petrus menyangkali Yesus,
Ketika ayam berkokok, langsung dia sadar. Gitu. Jadi nyadarkan Rasul Petrus siapa? Ayam. Iya, ayam Bapak Ibu. Ayam kan, kokok ayam kan? Iya, kokok ayam. Kokok ayam. Oh iya, saya sudah menyangkali Tuhan. Nangis dia langsung, bertobat saat itu Bapak Ibu. Benar. Hal yang sama juga dengan kita. Bisa saja Tuhan bisa memakai apapun di sekitar kita. Saudara kita bisa, tetangga kita bisa. Bahkan apapun, hewan juga bisa. Ya Petrus saja ditobatkan oleh ayam. Benar kan? Iya ayam. Ayam kan? Jadi hal yang sepele kan? Iya. Jadi Tuhan itu luar biasa bisa memakai siapa saja. Demikian juga Obadya ini dia bukan orang Israel asli. Dia keturunan Esau. Tapi justru Obadya inilah yang menolong, melindungi nabi-nabi Tuhan dari pembunuhan Izebel, ratunya Raja Ahab. Oke, itu kan luar biasa ya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa aja ya. Coba kita lihat Obadya ini. Obadya diperintah Tuhan untuk menubuatkan kehancuran dari bangsa Edom. Ya, bangsa Edom itu bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Sebenarnya ini bangsa Edom ini keturunan Esau juga, Edom. Ya Bapak Ibu ya, Edom. Dan kelepasan umat Tuhan di Sion. Coba kita baca Obadya deh. Supaya terlihat kita membuka kitab Obadya. Obadya 1 ayat 10 sampai 15 ya. Ya, kita baca gantian aja supaya kita aktif. Obadya 1 ayat 10 sampai dengan 15. Saya baca yang genap 10. Nanti Bapak Ibu ayat 11 ya. Demikian saya ayat 12, Bapak Ibu ayat 13 demikian seterusnya. Saya baca dulu ya ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Iya Bapak Ibu. Ya, saya baca ayat 12-nya. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Ayat 13 Bapak Ibu. Ayat 14 saya, janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Ayat 15 Bapak Ibu. Ini sekarang lihat kepada saya. Jadi ini adalah nubuatan Obadya tentang bangsa Edom. Jadi bangsa Edom itu sedikit banyak itu saudara dari bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat bangsa Yehuda ini, orang Israel ini diserang oleh musuh, dirampas oleh musuh, dianiaya oleh musuh. Justru bangsa Edom ini ikutan merampas, mencuri, membunuh orang Israel. Nah, jadi kan sama saudara harusnya saling nolong, ini justru malah ngaco ya, malah justru menyerang saudaranya sendiri, orang Israel. Itulah sebabnya Allah murka dan Allah menyuruh Obadya untuk menubuatkan penghukuman atas bangsa Edom. Saudara itu? Iya. Jadi pada saat orang Israel dijarah oleh musuh, ikutan menjarah juga isi Edom ini. Bahkan juga mereka menghina bangsa Israel. Makanya Allah murka terhadap mereka. Dan apa yang terjadi? Ya, 100 tahun sejak nubuat Obadya, bangsa Edom musnah karena ditaklukkan oleh bangsa Babel. Bangsa Israel juga sebenarnya ditaklukkan oleh bangsa Babel. Tapi pada pemerintahan Raja Kores, bangsa Israel kembali ke tanah asalnya. Jadi nggak musnah. Oke Bapak Ibu ya, kembali. Sedangkan bangsa Edom habis, lenyap dari muka bumi. Tuh kan? Ya, karena apa? Hukuman Allah atas bangsa ini. Ini bangsa sebenarnya punya hubungan darah dengan bangsa Israel. Malah kurang ajar. Malah ikut-ikutan menjara, maka ikut-ikutan juga menganiaya, malah ikut-ikutan menggosipi bangsa Israel. Jadi ini
saudara yang nggak baik ini. Iya. Jadi Allah menghukum dosa. Dalam kitab Nabi-Nabi banyak dinubuatkan hukuman Allah terhadap dosa. Baik dosa bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya Nabi itu punya tugas demikian. Jadi Nabi itu punya dua tugas. Dua. Satu, menyampaikan firman Tuhan. Satu, tugas Nabi menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, menunjukkan dosa-dosa umatnya dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Dua ya. Satu, menyampaikan firman Tuhan. Satu lagi, menunjukkan dosa-dosa umat Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas bangsa Israel. Ya. Tetapi orang Kristen itu sebenarnya punya jabatan kenabian. Ya, kita punya jabatan kenabian dan punya tugas kenabian. Tugas kenabian kita adalah amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke segala bangsa. Agar orang-orang percaya dan mereka beroleh keselamatan. Tetapi tugas kedua Nabi adalah menunjukkan dosa. Nah, ini gak dilakukan oleh orang Israel, orang Kristen. Kita tidak menunjukkan dosa sesama kita dan tidak menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Itulah sebabnya jabatan kenabian kita tidak jelas disebutkan. Samar-samar gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hanya melakukan satu dari dua tugas Nabi. Ya, hanya dua jabatan yang jelas disebutkan kepada orang Kristen. Imamat yang rajani. Jadi kita adalah imam dan sekaligus juga raja di hadapan Allah. Tapi sebenarnya Nabi juga ada, cuma setengah tugasnya kita lakukan. Itulah sebabnya tidak terang-terangan disebut. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya bagi kita hari ini ya, sudah $1 juta. Orang Israel tadi dihukum, bangsa Edom juga dihukum. Ya, bangsa Israel dihukum itu saat dihukum bangsa Edom menghina bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan. Jadi dihukum umat Israel. Tapi bangsa juga yang menghina dihukum juga. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen dihukum oleh Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung dosa kita dan menjalani hukuman dosa kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak lagi mengalami dosa dan hukuman Allah atas dosa kita. Amin. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung dosa kita. Kalau kita masih menyebut tentang dosa, maka orang Kristen itu sama dengan tidak percaya bahwa Yesus telah menanggung dosa kita. Kalau kita masih ngomong tentang hukuman Allah atas dosa kita, maka itu sama dengan kita melecehkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita dan menjalani hukumannya di atas kayu salib. Oke, makanya orang Kristen jangan lagi bicara dosa dan jangan lagi bicara hukuman dosa. Kenapa? Karena Yesus telah menyelesaikan semuanya 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Amin. Coba kita lihat ayatnya, semakin menguatkan hal ini. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Saya kemarin itu istirahat, karena kata dokter saya nggak boleh terlalu gaspol gitu ya. Karena khotbah itu kadang-kadang saya tanpa sadar ngegas gitu. Harus slow. Ini juga mic-nya ini puji Tuhan udah dinaikin, jadi saya ngomongnya pelan aja gitu, udah cukup kencang. Iya. 2 Korintus 5 ayat 21 sudah di sana. Nah, ini saya bacakan ya. Ini 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, siapa ini dia? Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saat kita di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa, dibuat menanggung dosa kita dan menjalani hukuman dosa kita. Sehingga kita di dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi orang Kristen bukan benar karena perbuatannya, tapi orang Kristen benar karena percayanya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi kita benar karena percaya, bukan benar karena berbuat. Tapi tetangga sebelah itu karena berbuat. Itulah sebabnya kalau mereka meninggal, ucapan pimpinan agamanya apa selalu?
diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya, kan? Ya kan? Iya, selalu gitu. Nggak ada pendeta ngomong itu, nggak kan? Bisa dipecat itu pendeta. Iya kan? Karena apa? Karena kita benar, karena percaya kita, bukan karena perbuatan kita. Amin. Nih, saya jelaskan 2 Korintus 5 ayat 21 ini ya. Nih. Misalnya ini ada salib Bapak-Ibu. Kelihatan ya salib ya. Misalkan air mineral ini oasis. Banyak orang melarang menyebutkan nama produk. Kenapa? Karena sebenarnya itu pelit dia. Jadi harus dibayar dulu baru disebut. Kalau kita menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Kita sebut aja oasis. Nah, kenapa emangnya? Kan kita menjadi berkat bagi oasis kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak harus dibayar dulu baru kita sebut dalam produk. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Iya, nggak ada masalah. Ya, ini misalkan oasis pertama di sini, oasis kedua di sini ya. Ya langsung aja saya sebut nama produk. Misalkan ini adalah kita. Oke, Bapak Ibu yang kanan ini kita. Kita adalah orang yang penuh dosa awalnya. Benar Bapak Ibu? Dan tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Sebaliknya yang sebelah kiri saya ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 21 disebut tidak mengenal dosa. Dan Yesus tidak berbuat dosa. Tetapi Yesus penuh dengan kebenaran Allah. Oke? Tetapi di atas kayu salib pada saat Yesus tergantung, posisi ini berubah. Terjadi pertukaran ilahi. Posisi Yesus berubah dengan kita dan posisi kita berubah dengan Yesus. Hasilnya apa di sini? Yesus menjadi penuh dosa. Tapi bukan karena dosa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi karena Yesus menanggung dosa kita. Semuanya. Oke? Ya, sebaliknya kita yang penuh dengan dosa enggak ada lagi dosa. Karena sudah ditanggung oleh Yesus. Sebaliknya kebenaran Allah pada Yesus dipindahkan kepada kita. Ini terjadi di atas kayu salib. Oke? Dari sekarang kondisinya apa ini? Yesus yang penuh dosa. Itulah sebabnya Yesus yang harus mati di atas kayu salib. Nah, berarti itu karena dosa harus, upah dosa adalah maut. Maka Yesus yang mati. Sedangkan kita nggak ada dosa lagi. Maka orang Kristen tidak lagi mati. Tapi justru penuh dengan kebenaran. Oke? Dan karena benar kita orang Kristen. Tapi benar karena percaya Yesus. Karena kita dalam Yesus. Maka hasilnya apa? Doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena Yakobus berkata, doa orang benar yang yakin kita doakan sangat besar kuasanya. Tuh, makanya doa orang Kristen tokcer. Ya kan, tetangga sebelah juga ngakui. Cuma mereka nggak tahu rahasianya. Ya, kalau ingin tahu aja mereka. Ke gereja aja biar kamu tahu rahasia. Ya, sebaliknya Yesus penuh dengan dosa, oke? Nah, karena Yesus penuh dosa, apa yang terjadi di atas kayu salib? Allah Bapa meninggalkan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berseru-seru, Eloi, 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 lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Karena saat di atas kayu salib, Yesus penuh dengan dosa seluruh dunia. Ya, bukan hanya dosa orang Kristen ya, seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Karena ada ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib, seluruh dosa dunia ditanggung oleh Yesus. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika mereka tidak percaya Yesus, maka nama mereka yang semula dicatat dalam kitab kehidupan dihapus satu persatu. Tuh. Iya, dihapus. Makanya logo kita menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga. Tetap tercatat nama kita. Jadi gak kehapus. Oke Bapak Ibu ya. Ya, dan bagaimana kita agar tercatat? Kita harus tetap berfokus kepada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, itu dia. Iya, kalau kita murtad, hapus nama kita nanti. Ya, nah ini dia ceritanya. Itulah sebabnya Yesus di atas kayu salib ditinggalkan oleh Bapa sehingga berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebaliknya orang Kristen yang dalam Yesus penuh dengan kebenaran Allah dari Yesus. Maka apa hasilnya? Maka Allah berjanji tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan orang Kristen.
Oke, paham? Kalau Yesus ditinggalkan karena penuh dengan dosa kita. Sedangkan kita orang Kristen dalam Yesus penuh kebenaran Allah. Maka kita tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah. Allah akan selalu memelihara kita. Ayatnya di mana Pak? Oke, kita buka. Oke. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani. Gitu ya. Ibrani 13 ayat 5. 5b. Jadi orang Kristen mantap. Ya, bukan karena kita orang benar, enggak. Tapi karena kita dibenarkan. Kalau kita dibenarkan artinya apa Bapak Ibu? Artinya sebelumnya kita salah. Sebelumnya kita dosa. Sama seperti anak kita salah, kita koreksi. Itu namanya dibenarkan. Jadi sebelumnya dia salah, tapi kita benarkan. Nah itu sama. Orang Kristen sebelumnya berdosa, salah, tapi kemudian dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Nih saya bacakan ya. Ibrani 13 ayat 5 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Harusnya uang yang menjadi hamba kita ya. Ya lanjut. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku Allah, itu huruf besar berarti Allah, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuh. Jadi makanya kita jangan cinta uang, hamba uang. Kenapa? Karena saudara tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Allah akan selalu memelihara kita. Makanya orang Kristen gak perlu khawatir. Tenang aja. Tuhan akan memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Tenang aja. Iya. Itulah sebabnya orang Kristen tenang aja, cool aja. Apapun kata dunia, situasi dunia segala macam semakin gelap saudara nggak perlu khawatir. Justru pada saat terjadi kegelapan pada bangsa-bangsa, kegelapan melingkupi dunia, justru orang Kristen itu akan mengalami hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesaya berkata, pada saat terjadi kegelapan pada bangsa-bangsa, kekelaman meliputi dunia, maka terang kemuliaan Tuhan hadir atas kita. Saudara itu? Iya, justru pada saat kegelapan melingkupi dunia, disitulah keselamatan Tuhan akan datang kepada kita. Amin. Tuh, makanya orang Kristen gak perlu khawatir. Dunia khawatir kenapa? Karena mereka gak punya juru selamat. Nah kalau kita udah punya juru selamat, perlu khawatir? Enggak. Iya kan? Iya. Iya. Karena itulah mari saudara percaya bahwa Tuhan itu bukan kayak nenek lampir gitu atau ya ngeliatin kita dosa atau enggak. Kalau dosa digetok kita pakai tongkatnya gitu. Enggak Bapak Ibu. Ya Allah itu berbelas kasihan atas dosa dan kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa kita. Karena itu orang Kristen jangan lagi bicara tentang dosa. Ibrani 8 ayat 12. Coba kita lihat. Setelah itu satu ayat lagi kita selesai ya. Ibrani 8 ayat 12. Ini saya suka ini ayat ini. Nih saya bacakan ya Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku ini huruf besar berarti Allah. Sebab Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Jadi tidak menghukum kita, belas kasihan. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa Allah tidak mengingat? Apakah Allah menjadi pikun? Tidak. Tapi kenapa Allah tidak mengingat? Karena Allah telah mengutus Yesus untuk menanggung dosa kita. Karena Yesus telah berhasil menanggung segala dosa kita, maka tidak ada lagi dosa kita. Maka Allah tidak lagi mengingat dosa kita. Amin. Itulah sebabnya orang Kristen jangan bicara lagi tentang dosa. Bahkan hukuman juga tidak. Ya, coba kita lihat ayat terakhir Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Ya. Roma 8 ayat 1 nih saya bacakan ya. Demikianlah sekarang. Jadi saat saudara baca ayat ini berlaku bagi kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara ada dalam Kristus Yesus?
maka kita tidak lagi mengalami penghukuman. Amin. Oke. Ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Saya simpulkan, orang Kristen atau pendeta harus bisa membedakan hidup orang Israel dalam perjanjian lama dengan hidup orang Kristen dalam perjanjian baru. Iya, Tuhan Yesus telah membuat perbedaan itu dengan kematiannya di atas kayu salib, menghapus dosa dan membayar semuanya lunas. Amin. Kita tundukkan kepala kita.